Panggilan dan karir bisa dilakukan bersamaan. Contohnya, seseorang memiliki keinginan untuk memulai berbisnis, itu dapat dikatakan sebagai suara dari Allah, Allah yang bekerja. Meskipun orang tersebut belum mempunyai pengalaman dalam hal berbisnis. Di sini panggilan panggilan adalah suatu hak yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kenapa disebut sebagai hak? Karena manusia berhak memilih apakah panggilan itu akan dijalankan atau tidak, sedangkan karir merupakan suatu yang kita bangun dari suatu saat kita akan mendapatkan hasilnya. Panggilan dan berkarir secara bersamaan, secara berurutan, karena jika kita menerima panggilan Allah, Allah akan memampukan serta memberikan hikmatnya agar bisa mengembangkan kemampuan serta karir kita di dunia bisnis. Bisnis adalah usaha, tetapi motivasi untuk melakukan bisnis serta nilai-nilai dan cara yang dikembangkan di dalam berbisnis berbeda-beda. Itu tergantung bagaimana kita menyikapi serta melakukan prosesnya. Dalam hal ini, kelompok memaparkan adanya nilai-nilai Kristen yang harus dikembangkan di dalam setiap aspek berbisnis maupun berusaha. Sebagai orang Kristen atau pengusaha Kristen, kita harus mempunyai ciri kekristenan dalam dunia bisnis yang dikelola. Bisnis maupun usaha harus dikelola secara profesional dan dijiwai dengan nilai-nilai dan semangat iman Kristen. Dari makalah yang telah kelompok paparkan, saya memiliki pertanyaan, yaitu menurut kelompok dari pendekatan bisnis yang telah disampaikan kelompok dalam materi sisi bisnis dari pelayanan, apakah yang menjadi kekurangan dari setiap pendekatan tersebut, dan pendekatan apa yang menjadi anjuran kelompok untuk digunakan dalam melakukan bisnis yang memang benar-benar sejalan dengan firman maupun ajaran kitab suci. Juga landasan kitab suci apa yang kelompok gunakan untuk mendukung argumen tersebut. Lalu, mengapa saya mempertanyakan ini? Karena di sini kita membahas mengenai bisnis dalam ranah teologi. Bisa dikatakan seperti keduanya ingin menjalin kerjasama, makanya dibutuhkan benang merah keduanya. Kira-kira dari bisnis yang bisa masuk ke dalam ranah pelayanan teologi yang mana, ataupun sebaliknya, mana ranah teologi yang berkesinambungan dengan bisnis. Lalu pertanyaan saya yang kedua, apakah ada batasan dalam berbisnis yang dikatakan juga bagian dari pelayanan? Kalau ya, di manakah batasannya? Terima kasih. Dunia bisnis memang dapat dikatakan sebagai pemersatu global. Bisnis juga merupakan perantara kerajaan dari Allah. Bisnis memang dapat mengurangi angka kemiskinan. Iya, memang benar sekali. Namun, apakah selama ini kita sadar bahwa bisnis juga kerap digunakan untuk menindas orang-orang miskin tersebut? Dengan apa? Dengan pembisnis tidak memberikan upah yang layak untuk orang-orang yang dikerjakannya, dan juga pembisnis juga kerap tidak memperhatikan hak-hak dan juga kinerja dari orang-orang yang dikerjakannya. Lalu setelah bisnis ini memperoleh tempat di gereja, pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi fokus hanya bisnis di gereja untuk mengembangkan gereja saja? Ataukah gereja tidak pernah memperhatikan pelayanan-pelayanan lain seperti disabilitas atau orang-orang termarginalkan? Nah, menurut kelompok, investasi di surga ini menarik sekali di dunia bisnis, karena di dalam bisnis baiknya juga harus menanamkan nilai-nilai iman Kristen. Namun, kita juga tidak boleh terlalu berambisi ketika kita berbisnis. Dan juga kita harus tetap memperhatikan iman-iman Kristen tersebut. Lalu, kita tahu bahwa sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik, sehingga semuanya harus berjalan dengan sewajarnya saja.
Ya, dalam pembahasan kali ini, sebagaimana kelompok penyaji sampaikan dalam materi mereka di makalah, bahwa kelompok memberi judul sejarah anti bisnis di dalam kekristenan, gitu. Jadi mulai masa dunia Yunani sampai juga dunia masa pertengahan, itu yang kelompok sampaikan. Tapi kami lebih setuju misalnya menggunakan bahasa Pak Simon di dalam sebuah jurnalnya di Waskita, jurnal studi agama KSW, menggunakan bahasa dinamika. Jadi kami kelompok penanggap memilih judul dinamika penerimaan dan penolakan bisnis dalam kekristenan, gitu. Tidak sebagaimana yang kelompok penyaji buat, berbicara tentang sejarah anti bisnis. Berarti kalau misalnya kita membahas sejarah kemerdekaan, kita sedang merdeka, gitu. Kalau misalnya kelompok penyaji menyampaikan sejarah anti bisnis, berarti saat ini posisi kita memang ada pada anti bisnis. Nyatanya tidak. Dan pula kalau berbicara sejarah anti bisnis, berarti yang paling ditonjolkan adalah pergolakan kekristenan, di mana Kristen itu berada pada posisi anti bisnis. Sedangkan nyatanya bukan hanya anti, tapi juga ada penerimaan-penerimaan di dalamnya. Oleh karena itu kami menggunakan judul dinamika penerimaan dan penolakan bisnis dalam kekristenan. Bisnis merupakan sebuah peluang sebenarnya bagi kekristenan untuk mewartakan dan menghadirkan kabar baik yang dapat membebaskan bagi banyak orang. Kabar baik yang membebaskan itu dapat pula dinikmati oleh komunitas, individu dan juga lingkungan, baik dari persoalan-persoalan kemiskinan, persoalan ketertindasan, persoalan termarginalkan, begitupun persoalan-persoalan ketidaksejahteraan lainnya. Namun pada kenyataannya tidak dapat kita pungkiri dalam menyikapi soal bisnis, khususnya dalam menerima bisnis sebagai yang Kristiani atau Alkitabiah, ada dinamika penerimaan dan dinamika penolakan yang terjadi di sana. Nah, sejarah singkat dari dinamika ini, dinamika penerimaan dan penolakan ini, dimulai dari pandangan dunia Yunani, atau turut diwarnai oleh pandangan-pandangan dunia Yunani, pandangan Martin Luther dan pandangan Calvin. Jadi ada, sebagaimana kelompok penyaji sampaikan, maka kelompok penanggap pun akan menanggapi hal itu. Jadi kelompok penyaji memetakan ada 3 pandangan yang mewarnai dinamika penerimaan dan penolakan terhadap bisnis itu. Yang pertama, pandangan-pandangan di masa dunia Yunani. Nah, pada sejarahnya gereja atau kekristenan sempat berada pada posisi yang anti terhadap bisnis, juga anti dengan isu-isu ekonomi lainnya. Setiap sikap anti bisnis ini tidak dapat dipungkiri sebenarnya dipengaruhi oleh realitas dunia Yunani yang memang gereja awal sangat dipengaruhi oleh pemikiran dunia Yunani, ya. Dunia Yunani dari begitu banyak konsep pemikiran-pemikiran mereka, nyatanya tidak memiliki konsep tentang panggilan atau vocation. Ini menjadi urgent kemudian, menjadi krusial kemudian, menjadi alasan dasar kemudian, sehingga dunia Yunani memandang pekerjaan itu sebagai kutukan, bukan panggilan, karena memang konsep panggilan mereka tidak punya, begitu. Nah, pandangan kerja sebagai kutukan ini yang kemudian memunculkan misalnya larangan bekerja bagi masyarakat Tebes pada masa itu. Saking memandang pekerjaan itu adalah kutukan, nah, sebuah masyarakat Tebes dilarang untuk bekerja. Ini pandangan pemikiran dunia Yunani. Nah, pemikiran Yunani yang salah satu pemikir Yunani yang bernama Plato misalnya memetakan perbedaan besar antara spiritualisme dan materialisme. Nah, pembedaan ini membawa pada pemahaman bahwa dunia spiritual tidak boleh dicemari oleh
hal-hal yang bersifat material atau kesenangan badaniah. Jadi Plato memisahkan kedua hal ini, dan bagi Plato hal-hal yang spiritual tidak boleh dicederai atau dicemari oleh hal-hal yang material atau badaniah. Pemikir lainnya misalnya yang lebih lantang berbicara soal penolakannya terhadap kerja atau bisnis adalah Aristoteles, di mana Aristoteles memandang bahwa perdagangan adalah sesuatu yang patut dicurigai. Jika tidak benar-benar menyesatkan, seseorang yang tidak melakukan apa-apa tetapi dibayar sebenarnya pribadi yang sungguh-sungguh bebas. Ini pendapat dari Aristoteles. Pendapat ini cenderung mengarah pada ketidaksukaannya terhadap orang-orang atau pedagang-pedagang yang datang dari kota-kota mengeksploitasi petani-petani miskin ke desa-desa. Jadi makanya dia sampaikan seseorang yang tidak melakukan apa-apa itu merujuk kepada pebisnis-pebisnis yang datang dari kota-kota yang kemudian mengeksploitasi petani-petani yang bekerja dengan jerih payah di ladang-ladang mereka. Dan Aristoteles menolak perdagangan, ia mencurigai itu gitu. Dan pemikiran-pemikiran dunia Yunani, khususnya ketiadaan konsep tentang panggilan atau vocation, inilah yang mempengaruhi gereja pada masa awal untuk berdiri menjadi kaum oposisi. Jadi berdiri menjadi kaum oposisi yang sangat anti terhadap bisnis. Misalnya saja ada sebuah kitab Yesus bin Sirah menulis bahwa pekerjaan menggunakan tangan berada pada urutan yang paling bawah dari semua kondisi hidup manusia. Jadi dia pada posisi yang paling rendah. Jadi itu yang terjadi dalam bingkai pemikiran dunia Yunani. Tanggapan kami, kelompok penyaji dalam pemaparannya di makalah sangat minim mengulas pembahasan bisnis dalam pemikiran dunia Yunani dan pengaruhnya bagi pandangan gereja awal. Jadi dalam makalah kelompok kita tidak melihat apa pengaruh pandangan dunia Yunani, pemikiran Yunani tentang bisnis, perdagangan atau kerja bagi gereja awal. Sekaligus juga ulasan ini terkesan tidak terstruktur dan ide kalimat yang satu tidak mendukung ide kalimat lainnya dalam satu paragraf gitu. Jadi pembahasannya misalnya di dalam makalah kelompok dibahas tadi tentang pendapat Aristoteles, secara tiba-tiba ia menyampaikan membuat kalimat tentang biarawan gitu. Jadi tidak ada ketersambungan ide dari kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya di dalam satu paragraf yang sama gitu. Jadi ini menjadi kritik sebenarnya sedikit bagi kelompok karena kita tidak melihat pemikiran dunia Yunani itu dengan eksplisit. Dan yang paling substansial sebenarnya titik penting konsep panggilan itu dalam ulasan makalah kelompok penyaji kurang dijelaskan begitu. Padahal ini bagian yang sangat penting ya, konsep panggilan yang tidak ada di dalam dunia Yunani, yang kemudian menjadikan dunia Yunani memandang bahwa pekerjaan atau bisnis adalah kutukan gitu. Atau bahasa surat Yesus bin Sirach tadi sebagai urutan yang paling rendah atau paling bawah. Yang kedua, kita masuk pada pandangan Martin Luther tentang bisnis atau kerja. Untuk melihat bagaimana Luther memposisikan Kristen di hadapan bisnis, lebih dahulu kita perlu melihat apa yang ia katakan soal itu. Ya, apa yang Luther katakan? Demikian katanya. Inilah alasannya mengapa tak seorang pun perlu bertanya bagaimana ia dengan hati nurani yang baik bisa menjadi anggota dari suatu perusahaan dagang. Saran saya hanyalah keluar. Sekali lagi, keluar. Mereka tidak akan berubah jika perusahaan dagang yang harus tinggal tetap, kebenaran dan kejujuran pasti tersingkir.
Jika kebenaran dan kejujuran harus tinggal tetap, perusahaan dengan pasti tersingkir. Jadi Luther menempatkan, pertama kita harus paham bahwa Luther sebenarnya ia menempatkan seluruh lingkup kehidupan pekerjaan manusia ada pada panggilan, vocation, yang tidak ada pada pemikiran dunia Yunani. Di dalam pemikiran Luther ada konsep vocation, itu ada, dan bahkan ia menempatkan seluruh lingkup pekerjaan manusia ada pada vocation. Baginya nilai yang sangat dasariah dari Alkitab adalah bahwa manusia tidak memilih namun dipanggil ke dalam dunianya. Kita bukan memilih, tapi kita dipanggil ke dalam dunia kita. Namun pernyataannya yang radikal soal panggilan ini ada sedikit keraguan-raguan sebenarnya ketika diperhadapkan tentang pandangannya soal bisnis atau perdagangan. Sebagaimana kita lihat di atas tadi, dia menyampaikan baginya bisnis adalah sesuatu yang kontradiksi dengan kebenaran dan kejujuran. Dia sampaikan tadi, kalau misalnya kita tinggal tetap pada perusahaan dagang, maka kebenaran dan kejujuran akan menyingkir. Namun jika kebenaran dan kejujuran tinggal tetap, perusahaan dagang pasti menyingkir. Maka keduanya tidak bisa bersatu. Keduanya ini kontradiksi bagi Luther. Nah, ini menjadi titik di mana ia sebenarnya sedang ragu tentang panggilannya, padahal ia berkata bahwa seluruh lingkup pekerjaan manusia ada pada panggilan, gitu. Maka kita dapat bertanya, apakah panggilan yang universal kepada manusia itu tidak termasuk sebagai panggilan bagi manusia untuk berkarya dalam dunia bisnis? Kalau bisnis justru harus ditinggalkan, sebagaimana Luther menyuruh keluar, apakah kemudian nilai universalitas panggilan itu masih berlaku? Ya, mungkin ini menjadi pertanyaan juga bagi kelompok nantinya. Ini kemudian yang menjadi perbedaan pula, perbedaan pandangan Luther dengan Calvin. Tanggapan kami kelompok penanggap, penyaji dengan cukup baik sebenarnya dan singkat mengulas apa pandangan Luther soal panggilan, ya, soal panggilan, itu ingat, soal panggilan. Namun kelompok tampaknya lupa kalau materi ini hendak menggambarkan dinamika penerimaan dan penolakan bisnis. Karena kami melihat dan tidak menemui di mana unsur penerimaan atau penolakan Luther terhadap bisnis itu sendiri. Kelompok hanya membahas panggilan, tapi kemudian tidak secara eksplisit ada di dalam makalah di mana titik Luther menolak bisnis itu sendiri. Kemudian kita masuk pada pandangan yang terakhir, pandangan John Calvin. Jika di masa-masa sebelumnya pekerjaan paling penting adalah pekerjaan yang berkaitan dengan hal-hal religius, gereja percaya bahwa hal-hal yang ada dalam dirinya adalah hal-hal yang paling penting, sedangkan yang di luar dirinya, dunia sekuler, pekerjaan-pekerjaan sekuler adalah hal-hal yang harus ditinggalkan atau bukan hal yang penting. Namun bagi Calvin itu berbeda. Ia membuat sebuah gebrakan bahwa pekerjaan sekuler adalah pekerjaan yang sama religiusnya. Bagi Calvin, bekerja itu berarti beribadah. Laborare es orare, yang memanggil manusia bekerja keras agar lewat itu Allah dipermuliakan. Nah, sehingga jelas bahwa Calvin melihat bekerja termasuk di dalamnya berbisnis adalah merupakan panggilan. Nah, karena ia adalah panggilan, maka ia harus dilakukan dengan sangat bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk kemuliaan Allah. Nah, oleh sebab itu, kami kelompok penanggap sependapat dengan kelompok penyaji bahwa Calvin sebagaimana Luther percaya bahwa semua orang dipanggil, semua pekerjaan diterima oleh Allah, dan bahwa manusia tidak boleh begitu saja meninggalkan pekerjaan mereka. Meski Calvin dan Luther memiliki pandangan yang sama, namun kelompok penanggap menemukan bahwa Calvin lebih konsisten terhadap penerimaannya akan bisnis sebagai pekerjaan yang diterima Allah. Calvin mengakui dunia perdagangan atau bisnis yang berkembang sebagai suatu arena kegiatan yang sah bagi seorang Kristen, dalam bahasanya Pak Simon dalam jurnalnya. Nah, jadi kalau Luther meneriakkan keluar,
Ya, Luther tadinya meneriakan keluar, secara tidak langsung kelompok penanggap mencoba memetakan bahwa sebenarnya Calvin meneriakan masuklah. Kalau Luther meneriakan keluar, Calvin meneriakan masuklah. Bisnis arena yang sah, gitu. Nah, namun sekalipun bisnis adalah arena yang sah, yang paling penting dari pemikiran Calvin sebenarnya, ia mau menegaskan bahwa bisnis juga punya batasan-batasan yang harus dipenuhi demi tidak mencederai panggilan itu. Batasan itu adalah bisnis tidak boleh menyimpang dari panggilan Allah. Ia harus selalu memenuhi panggilannya, yakni memuliakan Allah, dan juga bisnis tidak boleh merugikan orang lain. Tanggapan kami sebagai kelompok penanggap, di sini kami melihat kelompok penyaji lagi-lagi dengan sangat baik mendeskripsikan secara singkat mengenai konsep panggilan dari Calvin. Nah, dan juga dengan sangat baik memetakan perbedaan konsep panggilan antara Calvin dengan konsep panggilan yang Luther punya. Namun yang menjadi masalahnya lagi-lagi, kelompok tampaknya lupa kalau materi ini hendak membahas dinamika penerimaan dan penolakan bisnis, atau kalau dalam bahasa kelompok, materi ini hendak menggambarkan sejarah anti bisnis. Namun kami melihat di dalam pembahasan pandangan Luther atau Calvin, lagi-lagi sikap anti bisnis itu tidak secara eksplisit dijelaskan. Kelompok lebih jelas membahas panggilan, namun bagaimana kemudian panggilan itu diperhadapkan dengan bisnis tidak dengan eksplisit kelompok jelaskan.